Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad faza man ittaqa wa qad khaba man asa. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah membentangkan langit tanpa tiang dan telah menghamparkan bumi tanpa pondasi, dan yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita sekalian sehingga kita dapat bermuajahah, bertatap muka, bertaut hati, bersilaturahim meskipun melalui channel YouTube ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita, mengafiatkan jasad kita, menambahkan rezeki kita yang banyak, yang halal dan yang berkah, serta menambahkan ilmu kita yang bermanfaat dunia dan akhirat buat diri kita dan orang lain. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Hadirin jamaah pengajian Al-Irbi'ah dan Hunafa yang saya hormati. Sekarang kita telah sampai di penghujung bulan Ramadan. Insya Allah 2 hari lagi kita akan merayakan Hari Raya Idul Fitri. Sebelum itu, melalui kesempatan ini saya mengingatkan untuk diri saya sendiri dan kita semua, jangan sampai lupa di akhir bulan Ramadan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar bertakbir, membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu kita menunaikan zakat fitrah. Jadi jangan sampai lupa 2 itu, karena itu sebagai penutup ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Hadirin jamaah pengajian Al-Irbi'ah dan Al-Hunafa yang saya hormati. Jadi jangan sampai lupa kita di ujung bulan Ramadan ini untuk menunaikan zakat fitrah. Jangan sampai puasa kita pahalanya ngatung-ngatung antara langit dan bumi. Muzadzabina baina sama'i wal ard. Jadi pahala puasa kita atau usaha kita berpuasa ini jangan sampai ngatung-ngatung di atas antara langit dan bumi. Makanya kita harus tutup dengan zakat fitrah untuk mensucikan jiwa kita. Jadi zakat fitrah itu untuk mensucikan jiwa kita. Karena kita sudah puasa 1 bulan, kemudian kita tutup dengan zakat fitrah, maka insya Allah begitu selesai kita melaksanakan salat Idul Fitri, kita sudah bagaikan bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Jadi kita suci, bersih dari dosa.
Hadirin jamaah pengajian Al-Irbiyah dan Al-Hunafa. Selama ini yang kita kenal hari raya di dalam Islam itu cuma dua, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Tapi menurut Anas bin Malik, hari raya dalam Islam itu ada 8. Yang pertama adalah hari raya Idul Fitri, yang biasa kita rayakan sesudah kita puasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Yang kedua hari raya Idul Adha, yang kita rayakan bersamaan dengan kita memotong hewan kurban. Nah, yang ketiga adalah hari di mana pada hari itu kita tidak melakukan dosa apapun. Dosa sekecil apapun kita pada hari itu tidak melakukannya. Sehingga malaikat atid yang mencatat perbuatan salah atau dosa kita itu dia tidak melakukan apa-apa. Dia tidak merekam dosa atau kesalahan yang kita lakukan. Jadi bersih di catatan malaikat atid. Nah, pada hari itu ketika kita tidak melakukan dosa apapun, itu Anas bin Malik menyebutnya dengan hari raya. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah hari raya di mana pada saat seseorang wafat itu dia wafatnya dalam keadaan membawa iman. Dan pada saat wafatnya dia bisa terbebas dari godaan setan. Kemudian dia juga bisa mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu adalah hari besar yang keempat, di mana manusia bisa melewati wafatnya dalam keadaan terbebas dari setan dan bisa mengucapkan La ilaha illallah, wafat dalam keadaan membawa iman. Hadirin jamaah pengajian Al-Irbiyah dan Al-Hunafa yang saya hormati. Menurut Anas bin Malik, hari raya dalam Islam yang kelima adalah pada saat terjadi huru hara hari kiamat, maka kita tidak merasakannya. Kita terbebas dari huru hara hari kiamat. Itu Anas bin Malik menyebutnya pada saat itu kita merupakan hari besar buat kita umat Islam. Itu yang kelima. Kemudian yang keenam adalah hari di mana kita setelah kita wafat kita bisa melewati sirat yang menghubungkan 2 tepi neraka. Kita selamat dari sirat, kita selamat dari neraka. Kita bisa menyeberangi sirat atau jembatan itu dengan selamat sampai ke tepi yang kita tuju. Jadi kita bisa menyeberangi sirat itu yang di bawahnya terbentang neraka itu, kita bisa melewati dengan selamat. Itulah hari besar yang ke-6 menurut Anas bin Malik. Hari besar yang ke-7 adalah hari besar di mana kita pada saat itu memasuki surga pertama kali. Jadi begitu kita masuk surga, itu adalah hari besar buat kita. Karena hari itu kita akan merasakan nikmatnya bagaimana kita bisa memasuki pintu surga sesuai dengan amal, sedikit amal kita, dan yang besar adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu hari besar yang ke-7. Kita lanjutkan ke sesi berikutnya.
Hadirin jamaah pengajian Al-Hidayah dan Al-Hunafa yang saya hormati. Jadi menurut Anas bin Malik, hari raya di dalam Islam yang ke-8 adalah hari di mana kita sudah di dalam surga dan bisa menyaksikan Allah berfirman. Itu adalah hari besar buat kita orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena pada saat itu semua kenikmatan yang pernah kita dapati di dunia ini itu semuanya kita tidak ingat lagi. Yang kita ingat pada saat itu kita merasakan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Itu adalah nikmat yang paling besar ketika manusia berada di dalam surga. Bagaimana ilustrasinya? Kalau kita sekarang kita menikmati segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bagaimana merasakannya? Sangat lezat, sangat nyaman, sangat enak. Itu ada semuanya, nikmat napas, nikmat kita bisa bergerak, nikmat kita bisa bicara, nikmat kita makan, bisa merasakan segala makanan yang enak-enak. Itu semuanya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita nikah, ketika kita malam pertama dengan istri kita, maka semua kenikmatan yang pernah kita rasakan, kita pernah merasakan lezatnya makan, itu lezatnya makan rendang misalnya, atau lezatnya kita tamasya misalnya, enaknya kita piknik kemana-mana, itu semua terlupakan ketika kita merasakan malam pertama. Jadi itu semua terlupakan oleh kenikmatan ketika kita setelah nikah dan melaksanakan malam pertama itu. Dan itu bagaimana kita bisa menceritakan kepada orang lain? Tidak mungkin bisa. Apalagi misalnya ada anak kecil yang berbicara tentang nanyakan bagaimana kenikmatan ketika orang sesudah nikah dan melalui malam pertama itu. Tidak mungkin kita bisa menceritakannya, karena itu hanya bisa dirasakan. Begitulah kenikmatan yang Allah berikan ketika kita bisa menyaksikan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surga. Sampai di sini dulu pengajian kita pada kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga ketakwaan kita makin hari makin meningkat dan kita bisa memasuki surganya Allah bersama-sama dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datangnya dari saya pribadi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.